Tahun 2024 telah berlalu dengan segala dinamika sosial ekonomi di dalamnya. Sebagai pintu gerbang Indonesia Timur, Sulawesi Selatan mampu menjawab tantangan yang ada dengan performa yang cukup meyakinkan. Wilayah yang berpenduduk 9,46 juta ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Isu konflik Rusia-Ukraina, perang di kawasan Timur Tengah, perubahan iklim yang mengancam sektor pertanian, serta pergeseran pemerintahan yang tentunya menuntut strategi penyelesaian pembangunan yang lebih baik. Dengan dimulainya tahun 2025, yang berarti kurang 20 tahun lagi Indonesia mencapai titik puncak visi pemerintahan yang baru, yaitu Indonesia Emas 2045. Sejauh manakah perkembangan pembangunan di Sulawesi Selatan selama setahun terakhir? Siapkah provinsi ini menjadi motor dan role model bagi pemerintah daerah dalam pembangunan khususnya di kawasan Indonesia Timur? Selama 3 tahun terakhir, perekonomian Sulawesi Selatan mampu tumbuh positif pada kisaran angka 4 hingga 5%. Pada triwulan 3 tahun 2024, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh 5,08% secara year on year. Hal tersebut tentunya didorong oleh sektor unggulan yang tumbuh positif, yakni sektor pertanian tumbuh sebesar 6,37%, sektor perdagangan sebesar 5,16%, dan sektor industri pengolahan sebesar 4,19%. Selisih nilai ekspor dan impor di suatu wilayah menunjukkan kondisi neraca perdagangan di wilayah tersebut. Sepanjang tahun 2024, neraca perdagangan di Sulawesi Selatan mengalami surplus perdagangan. Hal ini menunjukkan adanya penguatan dan peningkatan yang cukup konsisten pada kondisi perekonomian perdagangan internasional Sulawesi Selatan. Inflasi merupakan sebuah istilah ekonomi untuk menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu. Sepanjang tahun 2024, Provinsi Sulawesi Selatan terus bersinergi untuk menjaga ketersediaan pangan dan pengendalian inflasi daerah. Secara month-to-month maupun year-to-year, angka inflasi Sulawesi Selatan senantiasa terjaga. Dan secara nasional, sempat menorehkan prestasi menjadi 10 besar bahkan 5 besar terbaik provinsi dengan penanganan inflasi terbaik secara nasional. Pengentasan kemiskinan di Sulawesi Selatan menunjukkan arah yang positif. Hal ini ditandai dengan adanya tren menurun dari persentase penduduk miskin dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2024, penduduk miskin di Sulawesi Selatan sekitar 736.000 jiwa atau sekitar 8,06% dari total penduduk. Angka ini lebih rendah dari angka nasional, yaitu 9,03%. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan terkait kualitas pengentasan kemiskinan ini adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Sulawesi Selatan pada tahun 2024 sebesar 1,39, yang mana lebih rendah 0,18 poin dibanding tahun 2023. Hasil baik ini juga diikuti oleh indeks keparahan kemiskinan yang menurun dari 0,41 pada tahun 2023 menjadi 0,34 pada tahun 2024. Pemerataan kesejahteraan merupakan salah satu fokus pembangunan yang tak bisa diabaikan. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau rasio Gini merupakan indikator untuk melihat sejauh mana jarak level kesejahteraan masyarakat. Semakin kecil nilai rasio Gini adalah kondisi yang diharapkan, yang mencerminkan semakin meratanya kesejahteraan pada masyarakat. Pada tahun 2024, rasio Gini Sulawesi Selatan sebesar 0,363, di mana angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,377.
bahkan terendah dalam 10 tahun terakhir. Angka pada tahun ini juga lebih rendah dibandingkan angka nasional di kisaran 0,379. Capaian ini mengidentifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan yang kian merata. Dampak dari pembangunan haruslah dapat dirasakan. Indeks pembangunan manusia memberikan gambaran kualitas pembangunan dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. IPM Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori tinggi dengan capaian angka 75,18 pada tahun 2024. Capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat terlihat dari indikator umur harapan hidup yang mencapai 73,83 tahun. Capaian dimensi pengetahuan terlihat dari indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang masing-masing sebesar 8,86 tahun dan 13,55 tahun. Adapun dimensi standar hidup layak terlihat dari indikator pengeluaran real yang disesuaikan mencapai Rp12,27 per kapita per tahun. Sepanjang Agustus 2023 sampai Agustus 2024 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 189,95 ribu orang. Pada periode Agustus 2024, penduduk yang bekerja sebanyak 4,68 juta orang terdiri dari pekerja penuh, 2,95 juta, pekerja paruh waktu, 1,36 juta, dan setengah pengangguran sebanyak 0,37 juta. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan yang berarti menjadi 67,38% dari yang sebelumnya sebesar 65,66%. Hasil positif ini diikuti dengan angka pengangguran yang menurun dari periode yang sama. Tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,19% atau sekitar 205.000 orang. Angka TPT ini di bawah angka nasional, yaitu 4,91%. Dilihat dari penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan merupakan 3 sektor utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Capaian indikator strategis di atas menunjukkan bahwa pembangunan sosial ekonomi Sulawesi Selatan dalam jalur yang positif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyediaan lapangan kerja, kestabilan harga barang dan jasa, peningkatan kualitas ekspor dan impor, hilirisasi produksi komoditas unggulan, stabilitas politik dan keamanan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah sederet kunci untuk menyongsong visi Sulawesi Selatan menjadi provinsi terkemuka di Indonesia dengan pendekatan kemandirian lokal yang bernafaskan keagamaan. Pembangunan yang berbasis data dan fakta menjadi suatu keniscayaan dalam perencanaan, perumusan, dan evaluasi program pembangunan sehingga dalam jalur yang semestinya. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan terus berkomitmen dalam perannya sebagai penyedia data statistik yang berkualitas yang menjadi kompas pembangunan. Karena Sulawesi Selatan, rumah kita untuk semua.